Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, Miss akan menjelaskan tentang bagaimana cara menentukan pH dari suatu larutan basa. Ya, larutan basa dibagi menjadi dua, yaitu ada larutan basa kuat dan basa lemah. Nah, untuk menentukan kekuatan basa ini, konsep pertama yang harus kita ketahui adalah bahwa tingkat kebasahan suatu larutan bergantung pada konsentrasi ion OH- yang dihasilkan. Sehingga semakin banyak jumlah ion OH- yang dihasilkan, maka suatu larutan semakin bersifat basa. Ya, jadi di sini konsep yang pertama adalah perbandingan ion OH- dengan kekuatan basanya. Semakin besar ion OH-nya, maka semakin kuat pula kekuatan basanya. Ya. Kemudian konsep yang kedua adalah semakin besar nilai pH-nya, maka semakin besar pula kekuatan basanya. Oke. Kemudian untuk konsep yang ketiga, dalam menentukan kekuatan basa suatu larutan dilihat dari derajat ionisasinya. Nah, cara menentukan derajat ionisasi adalah jumlah zat yang mengion dibagi dengan jumlah zat mola-mola. Nah, di sini basa kuat adalah senyawa yang terionisasi sempurna di dalam air, sehingga memiliki nilai derajat ionisasinya sama dengan 1 atau mendekati 1. Sedangkan basa lemah adalah senyawa yang terionisasi sebagian di dalam air. Derajat ionisasinya adalah lebih dari 0 dan kurang dari 1. Ya, untuk konsep yang ketiga tadi yaitu adalah ditentukan dari nilai derajat ionisasinya. Jika derajat ionisasinya sama dengan 1 atau mendekati 1, maka sifat larutannya adalah basa kuat. Sedangkan jika derajat ionisasinya nilainya ada lebih dari 0 dan kurang dari 1, itu merupakan senyawa basa lemah. Oke. Nah, kemudian rumus-rumus apa saja untuk menentukan pH basa kuat? Nah, di sini yang pertama, untuk menentukan konsentrasi ion OH-, rumusnya adalah molaritas basa dikali dengan valensi basa. Kemudian, rumus pOH adalah min log konsentrasi ion OH-. Nah, pH ditambah pOH nilainya adalah 14. Sehingga jika kita ingin menentukan pH dari suatu larutan basa kuat, rumusnya adalah 14 dikurang pOH. Ya, rumus pOH yang ini. Nah, kemudian untuk menentukan molaritas, di sini terdapat 3 rumus. Rumus yang pertama yaitu adalah mol dibagi dengan volume dalam satuan liter. Rumus yang kedua, massa dalam satuan gram dibagi dengan mr dikali 1000 per mili. Rumus yang ketiga, massa jenis atau row dikali 10 dikali persennya dibagi mr-nya, ya, atau massa molekul relatif. Valensi basa B adalah jumlah ion OH- yang dihasilkan dalam larutan basa. Nah, di sini kita bahas sama-sama tipe-tipe soal dalam menentukan pH suatu larutan basa. Ya. Soal yang pertama, larutan NaOH 0,03 molaritas sebanyak 100 mili mempunyai pH sebesar. Nah, di sini langkah pertama yang harus kita tuliskan adalah yang diketahuinya terlebih dahulu dari soal tersebut. Di sini yang diketahui apa nih? Molaritas basanya nih. 0,03 atau 3 dikali 10 pangkat min 2. Kemudian kita ionisasi senyawanya. NaOH, di sini hanya harusnya besar ya. NaOH terionisasi menjadi Na plus ditambah OH-. Kenapa Na plus? Karena Na adalah golongan 1A sehingga muatannya adalah plus 1. Ya. Nah, di sini berapa jumlah ion OH- yang dihasilkan? Di sini jumlahnya adalah 1. Ya, sehingga valensi basanya sama dengan 1. Kemudian kita menentukan konsentrasi ion OH-nya. Nah, rumusnya adalah Mb dikali B. Mb tadi molaritasnya adalah 3 dikali 10 pangkat min 2. Dan valensi basanya adalah 1. Sehingga nilainya adalah 3 dikali 10 pangkat min 2. Kemudian kita menentukan pOH-nya. Nah, rumus pOH min log OH-. Tadi OH- sudah kita cari nih, nilainya adalah 3 dikali 10 pangkat min 2. Ya, di sini angka 2-nya maju ke depan. Menjadi 2 dikurang log 3. Kemudian setelah kita menentukan pOH, kita tentukan nilai pH-nya. Nah, rumus pH adalah 14 dikurang pOH.
Tadi pOH-nya adalah 2 min log 3. Kita masukkan, sehingga di sini 14 dikurang 2, hasilnya 12. Kemudian 14 dikurang min log 3 adalah plus log 3. Ya, di sini min ketemu min. Min dikali min hasilnya plus. Ya, sehingga di sini 12 ditambah 0,47. Nah, jadi jika kita mencari nilai log 3 di dalam kalkulator, hasilnya adalah 0,47. Ya, jadi hasil akhirnya adalah 12,47. Oke. Nah, kemudian tipe soal yang kedua, tentukan pH dari larutan MgOH2 sebesar 0,03 molaritas. Kita tulis yang diketahuinya terlebih dahulu. Molaritasnya 0,03 atau 3 dikali 10 pangkat min 2, kemudian kita ionisasi senyawanya. Ya, MgOH 2 kali, Mg adalah golongan 2A, sehingga muatannya adalah 2 plus. Mg 2 plus. Kemudian ditambah 2 OH min. Kenapa 2 OH min? Karena di sini nih, di senyawa di ruas kiri tanda panah, jumlah OH-nya ada 2. Ya, kurung buka kurung tutup. Ini menandakan bahwa jumlah OH, jumlah senyawa yang di dalam kurung buka kurung tutupnya ini berjumlah 2. Ya, sehingga setelah terionisasi di ruas kanan menjadi 2 OH min. Nah, di sini jumlah OH minnya ada 2, berarti valensi basanya adalah 2. Ya, jadi valensi basa bisa dilihat dari koefisien atau jumlah ion OH min yang dihasilkannya. Nah, kemudian kita menentukan nilai konsentrasi ion OH min. Ya, kita masukkan nih MB-nya. 3 kali 10 pangkat min 2 dan B-nya adalah 2. Sehingga hasil akhirnya adalah 6 dikali 10 pangkat min 2. Nah, kemudian kita tentukan, setelah kita tentukan konsentrasi ion OH minnya, kita tentukan pOH-nya. Ya, pOH-nya min log OH min. OH min 6 dikali 10 pangkat min 2. Angka 2-nya maju ke depan menjadi 2 min log 6. Nah, kemudian kita tentukan nilai pH-nya. Ya, karena yang ditanyakan pH, bukan pOH. Kalau yang ditanya pOH, berarti cukup sampai sini. Nah, tapi jika yang ditanya pH, maka kita masukkan rumus pH, yaitu 14 dikurang pOH. pOH-nya berapa nih yang sudah kita cari tadi? 2 min log 6. 14 dikurang 2, 12. 14 dikurang min log 6 plus log 6. Ya, di sini min dikali min, hasilnya plus. Nah, nilai log 6 itu adalah 0,77, sehingga nilai pH keseluruhannya adalah 12,77. Nah, kemudian tipe soal yang ketiga, yaitu adalah tentukan pH larutan yang dihasilkan dari 0,56 gram kalium hidroksida atau KOH di dalam air 200 mili. Nah, di sini sudah diketahui nih nilai AR-nya masing-masing. Ya, kita tulis yang diketahuinya terlebih dahulu. Yang diketahui masanya 0,56 gram, volumenya 200 mili. Ya, MR-nya jika kita cari nilai MR dari KOH, di sini kan sudah diketahui AR-nya ya, kita jumlah saja. Nilainya adalah 56 gram per mol. Kemudian kita ionisasi KOH-nya menjadi K+ ditambah OH min. Ya, K kalium ini adalah golongan 1A sehingga muatannya adalah plus 1. Nah, kemudian di sini jumlah ion OH minnya adalah 1. Ya. Nah, kemudian untuk mencari nilai pH, langkah pertama adalah kita harus tahu konsentrasinya terlebih dahulu. Ya, karena di soal ini kita belum tahu nih nilai konsentrasi dari larutan KOH berapa. Jadi kita cari dulu, ya. Rumus konsentrasinya adalah massa per mR dikali 1000 per mili. Masanya berapa? 0,56 gram. Dibagi mR-nya 56 dikali 1000 per mili, volumenya 200 mili. Sehingga hasilnya adalah 0,01 dikali 5. Hasilnya 5 dikali 10 pangkat min 2 molaritas. Setelah menentukan nilai molaritasnya, kita tentukan nilai konsentrasi ion OH minnya. Rumusnya adalah molaritas dikali valensi basa. Molaritasnya tadi sudah kita hitung, 5 kali 10 pangkat min 2. Valensi basanya adalah 1, sehingga hasilnya adalah 5 dikali 10 pangkat min 2. Nah, setelah menentukan nilai OH minnya, kita tentukan nilai pOH-nya. Min log OH min. OH minnya tadi 5 dikali 10 pangkat min 2. 2-nya maju ke depan. Jadi 2 min log 5. Kemudian kita tentukan yang terakhir nilai pH ya, karena yang ditanya adalah pH larutan.
14 dikurang POH, berarti 14 dikurang 2 min log 5. 14 dikurang 2, 12. 14 dikurang min log 5, ya, min dikali min hasilnya plus log 5. Log 5 nilainya adalah 0,69, sehingga nilai akhirnya adalah 12,69. Nah, kemudian tipe soal yang keempat. Tentukan konsentrasi larutan MgOH2 yang memiliki pH 14 plus log 2. Ya. Nah, di sini kita tulis dulu yang diketahui. Di sini yang diketahui kan pH-nya ya, pH-nya 11 plus log 2. Nah, di sini kita cari berarti nilai pOH-nya. pOH sama dengan 14 dikurang pH. Ya, pH-nya kita masukkan nilai pH-nya. Berarti 14 dikurang 11 hasilnya 3. 14 dikurang plus log 2, ya, minus dikali plus hasilnya minus log 2. Nah, jadi pOH-nya nilainya adalah 3 min log 2. Ya. Kemudian setelah menentukan pOH, kita tulis nilai konsentrasi ion OH-nya. Di sini tinggal kita balik aja nih. Angka 3-nya menjadi pangkat dari 10. Dan angka 2-nya maju ke depan. Ya. Jadi dikali silang saja. Ya, jika nilai pOH-nya 3 min log 2, berarti nilai OH-nya adalah 2 dikali 10 pangkat min 3. Oke, jadi dikali silang. Nah, kemudian kita ionisasi MgOH2 menjadi Mg2 plus ditambah 2 OH-. Valensinya jumlah ion OH-nya ada 2. Kemudian kita tentukan deh konsentrasi dari larutan MgOH-nya. Ya, kita menggunakan rumus konsentrasi ion H+ sama dengan Mb dikali B. Tadi ion OH- sudah kita ketahui, nilainya adalah 2 dikali 10 pangkat min 3 ya. Ditentukan dari nilai pOH-nya. Kemudian sama dengan Mb, molaritas yang kita cari, dikali valensi basanya, 2. Sehingga nilai Mb adalah 2 dikali 10 pangkat min 3 dibagi 2. Ya, 2-nya coret, hasilnya menjadi 10 pangkat min 3. Ya, ini harusnya 10 pangkat min 3. Ya. Nah, jadi hasilnya adalah 10 pangkat min 3 molaritas. Jangan lupa untuk satuan-satuannya harus kalian tuliskan ya. Kalau yang ditanya konsentrasi dari larutannya berarti satuannya adalah M atau molaritas. Nah, kemudian di sini terdapat beberapa rumus untuk menentukan pH dari basa lemah. Ya, di sini untuk menentukan tadi kan kalau di konsentrasi ion OH- dalam senyawa basa, rumusnya kan Mb dikali B. Nah, sekarang kalau di basa lemah, rumus konsentrasi ion OH- adalah akar tetapan basa dikali dengan molaritas basanya, ya. Kemudian untuk menentukan cara lain untuk menentukan konsentrasi ion OH- adalah derajat ionisasi dikali molaritas basanya. Nah, kemudian untuk menentukan derajat ionisasi sendiri, rumusnya adalah akar dari Kb atau tetapan basa dibagi molaritas basanya. Nah, untuk menentukan pOH dan pH sama seperti sebelumnya ya. Nah, di sini Mb adalah molaritas basa, Kb tetapan ionisasi basa, dan alfa ini adalah derajat ionisasi. Sekarang kita menentukan soal-soal tipe soal dari basa lemah. Ya. Nah, di sini larutan AlOH 3 kali sebesar 0,1 M yang mempunyai nilai tetapan ionisasi basanya 2,5 dikali 10 pangkat min 6 mempunyai pH sebesar berapa? Nah, di sini yang ditanya pH nih. Jadi kita tulis dulu yang diketahui apa saja tadi. Molaritasnya 0,1 M atau 10 pangkat min 1. Nilai Kb-nya 2,5 10 pangkat min 6. Nah, kita cari konsentrasi ion OH-nya terlebih dahulu. Berarti menggunakan rumus akar Kb dikali Mb. Kb-nya berapa nih tadi? 2,5 dikali 10 pangkat min 6 ya, harusnya ini 10 pangkat min 6. Dikali Mb, Mb-nya 10 pangkat min 1. Nah, sehingga hasilnya 2,5 10 pangkat min 6 ini bisa kita sederhanakan menjadi 25 dikali 10 pangkat min 7 ya. Jadi ini nilainya sama saja. Hanya bedanya yang di sini desimal, yang di sini bilangan bulat ya. 2,5 10 pangkat min 6 sama saja nilainya seperti 25 dikali 10 pangkat min 7. Ya. MB-nya 10 pangkat min 1 sehingga hasilnya di sini adalah 25 dikali 10 pangkat min 8. Ini seharusnya 10 pangkat min 8 ya.
min 7 ditambah minus 1, jadi minus 8. 10 pangkat minus 8. Nah, jika kita akar, ya, akar dari 25 adalah 5. Sedangkan akar dari 10 pangkat min 8 adalah 10 pangkat min 4. Ya, atau bisa kalian gunakan menggunakan kalkulator, nanti hasilnya adalah 5 dikali 10 pangkat min 4 atau 0,0005. Nolnya ada 4 sehingga nolnya ada 4 di belakang angka 5 sehingga 10 pangkat min 4. Nah, kemudian kita tentukan nilai POH-nya. OH min berapa tadi kita masukin nih? 4 kali 10, 5 dikali 10 pangkat min 4. 4-nya maju ke depan. 4 min log 5. Kemudian kita tentukan nilai pH-nya. Kita masukkan di sini nilai POH-nya 4 min log 5 ya. Sehingga 14 dikurang 4 hasilnya 10. 14 dikurang min log 5 plus log 5. Ya, log 5 nilainya adalah 0,69. Sehingga hasil akhirnya adalah 10,69. Nah, kemudian kita masuk ke tipe soal yang kedua. Jika dalam 1 liter larutan NH3 atau amonia mempunyai pH 11 dan Kb 10 pangkat min 5 dan sudah diketahui nilai MR-nya adalah 17, maka tentukan nilai massa dari senyawa NH3 dalam larutan tersebut. Ya, kita tulis yang diketahuinya terlebih dahulu. Volumenya 1 liter atau sama dengan 1000 mili. Di sini diketahui pH, berarti kita cari POH-nya. Nah, berarti 14 dikurang pH atau 11. Nilainya adalah 3. Berarti nilai POH-nya adalah 3. Kalau nilai POH-nya 3, berarti nilai ion OH-nya adalah 10 pangkat min 3. Ya. Nah, kemudian nilai Kb-nya sudah diketahui di sini adalah 10 pangkat min 5. Kemudian kita tentukan nilai konsentrasi ion OH-nya. Kita mencari nilai masanya yaitu dilihat dari rumus molaritasnya ya. Nah, tadi rumus molaritas kan M per MR dikali 1000 per mili. Ya, sehingga di sini akar Kb dikali rumus molaritas. Nah, kemudian jika akarnya ingin kita lepas, berarti di luas kirinya menjadi kuadrat. Nah, OH-nya menjadi kuadrat, akarnya terlepas ya. Kemudian kita masukkan tadi ion OH-nya jumlahnya berapa nih konsentrasinya? 10 pangkat min 3. Didapat dari nilai POH-nya ya. 10 pangkat min 3 kuadrat sama dengan Kb. Kb-nya 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 5 dikali M. Masanya itu yang dicari. MR-nya yang sudah diketahui 17 dikali 1000 per mili. Karena di soal yang diketahuinya 1 liter, kita ubah ke mili menjadi 1000 mili ya. Jadi 1000 dibagi 1000 hasilnya 1. Sehingga 10 pangkat min 3 dikuadratkan hasilnya adalah 10 pangkat min 6. Sama dengan 10 pangkat min 5 dikali massa per 17. Ya, kemudian di sini kita kali silang. 17-nya pindah ke ruas kiri. Jadi 10 pangkat min 6 dikali 17 sama dengan 10 pangkat min 5 dikali massa. Sehingga untuk menentukan nilai massa adalah 10 pangkat min 6 dikali 17 dibagi 10 pangkat min 5. Hasilnya adalah 1,7 gram ya. Bisa kalian hitung menggunakan kalkulator. Nah, untuk substitusinya dari ruas kiri ke ruas kanan ini harus kalian pahami karena ini adalah konsep dasar dari matematika. Nah, kemudian kita masuk ke tipe soal yang ketiga. Suatu larutan basa lemah sebesar 0,01 molaritas mempunyai pH 10,5. Tentukan tetapan ionisasi basa lemahnya. Ya, di sini kita masukkan dulu yang diketahuinya apa saja. Di sini sudah diketahui kan pH. Jadi kita cari POH-nya. Berarti 14 dikurang 10 pangkat 10,5. Hasilnya adalah 3,5. Ya. Jika POH-nya adalah 3,5, maka konsentrasi ion OH- adalah 10 pangkat min 3,5. Ya. Kemudian yang diketahui di soal apalagi? Molaritasnya 0,01 atau 10 pangkat min 2. Kemudian di sini kita tentukan, kita masukkan menggunakan rumus OH- sama dengan akar dari Kb dikali Mb. Ya, karena yang ditanyakan tetapan basa lemahnya atau yang ditanya Kb-nya. Nah, di sini akarnya kita lepas, ruas kirinya menjadi kuadrat.
Kita masukkan tadi nilai OH minnya berapa. Di sini konsentrasinya adalah 10 pangkat min 3,5 dikali 2. KB yang kita cari dan MB-nya kita masukkan molaritasnya 10 pangkat min 2. Ya. Min 3,5 dikali 2 atau pangkat 2 hasilnya adalah 10 pangkat min 7. Ya. Kemudian KB dikali 10 pangkat min 2 sehingga KB sama dengan 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat min 2. Hasilnya adalah 10 pangkat min 5. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke tipe soal keempat. Tentukan pH larutan aluminium hidroksida sebesar 0,01 m yang terionisasi sebanyak 4%. Nah, di sini kita tulis dulu yang diketahui. Derajat ionisasinya 4%. Ya, kan yang terionisasi berarti derajat ionisasinya adalah 4%. Atau sama saja seperti 4 dibagi 100 ya. Hasilnya kan 0,04. Bisa juga kita tulis 4 dikali 10 pangkat min 2. Kemudian molaritasnya yang diketahui di soal 0,01 m atau 10 pangkat min 2 molaritas. Nah, langkah yang pertama kita tentukan nilai konsentrasi ion OH minnya terlebih dahulu. Menggunakan rumus derajat ionisasi dikali MB. Ini seharusnya MB ya, molaritas basa. Nah, di sini derajat ionisasinya 4 dikali 10 pangkat min 2 dikali molaritasnya MB-nya 10 pangkat min 2. Hasilnya adalah 4 dikali 10 pangkat min 4. Nah, kemudian kita tentukan nilai pOH-nya, min log OH min. OH minnya sudah kita cari, nilainya adalah 4 dikali 10 pangkat min 4. 4-nya maju ke depan menjadi 4 min log 4. Ya. Nah, kemudian kita tentukan deh nilai pH-nya. 14 dikurang pOH. pOH-nya kita masukkan. 4 dikurang log 4. Ya. 14 dikurang 4, 10. 14 dikurang min log 4, plus log 4 ya. Min dikali min, hasilnya plus log 4. Nah, jadi nilai log 4 itu jika kita hitung di kalkulator hasilnya adalah 0,6. Ya, jadi 10 ditambah 0,60 hasilnya adalah 10,06. Ya. 10,06 atau 10,060 sama saja ya. Nah, jadi hasilnya adalah 10,06. Nah, kemudian yang terakhir, tipe soal yang kelima. Basa lemah sebesar 0,1 m terurai di dalam air sebanyak 2%. Tentukan tetapan ionisasi basa lemahnya. Nah, kita tentukan yang diketahui apa saja nih di soal. Yang pertama, derajat ionisasinya sebesar 2%. 2 per 100, 0,02 atau 2 dikali 10 pangkat min 2. Kemudian konsentrasinya MB-nya 0,1 atau 10 pangkat min 1. Nah, kemudian kita tentukan yang ditanya tetapan ionisasi basa atau KB-nya. Dan yang diketahui ada derajat ionisasi sehingga di sini kita bisa menggunakan rumus yang ini. Ya, derajat ionisasi sama dengan akar dari KB per MB. Ya, derajat ionisasinya sudah diketahui ini tadi 2 dikali 10 pangkat min 2. Nah, kemudian akarnya kita lepas, ruas kirinya menjadi kuadrat. Ya, sehingga KB per MB. MB-nya 10 pangkat min 1. Ya. Kemudian ini ruas kirinya kita kuadratkan terlebih dahulu ya. 2 kuadrat, 4, 10 min 2 kuadrat, 10 min 4. Nah, dan kemudian kita cari nilai KB. Nah, 10 min 1 yang di bawah ini, kita pindah ke ruas kiri, kita naikkan ke atas. Sehingga hasilnya nilai KB sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 4 dikali 10 pangkat min 1. Ya, sehingga hasilnya adalah 4 dikali 10 pangkat min 5. Nah, oke, sudah selesai materi penentuan pH dari suatu asam baik basa kuat maupun basa lemah. Ya, untuk selanjutnya bisa kalian pahami dan bisa kalian tulis di dalam buku tulis contoh-contoh soal tadi dan penjelasan yang sudah Miss jelaskan ya. Jadi nanti saat konsultasi akan Miss cek catatan kimia kalian ya untuk nilai tambahan. Nah, dan kemudian ini bisa kalian pahami cara-caranya ya. Kalian pelajari lagi. Sekian dari Miss, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.